Oke guys, welcome back with me, Jeremy Sangkoso. Dan kali ini kita bakal membahas tentang website yang kubuat. Nah, di sini ada beberapa hal, fitur yang aku tambahin. Ya, kurang lebih agak sedikit lambat daripada kemarin, soalnya ini aku masih ngebug nih di bagian WebSocket-nya. Itu kurang lebihnya. Misalnya kita buang dulu ya, lah ya. Kita buang dulu postingannya, nggak perlu. Kita punya postingan pertama, postingan 1, si Porni punya postingan 2. Postingan 2. Nah, oke. Sekarang kita bisa nge-like punyanya si Porni bisa nge-like punya kita. Si Jeremy bisa nge-like postingan sendiri, Jeremy pun bisa, si Porni pun bisa nge-like postingan kita. Misalnya dia nggak jadi nge-like, nah berkurang. Aku juga nggak jadi nge-like punyanya si Porni, dia juga berkurang like-nya. Terus misalnya kalau aku mau reset gitu, aku mau refresh, hilang, nggak hilang. Nggak hilang juga. Kenapa? Soalnya dia tersimpan di KKBase lah kurang lebihnya itu. Kalau emang kalian mau lihat agak di bagian sini tuh, ini objeknya, objek like-nya tuh, count-nya agak gua ternyata. Yang ini gua, ya satu lagi satu tuh. Ya itu untuk combo like aku juga masih kurang paham, jadinya aku belum berani uklik lagi combo like-nya. Nanti aja tunggu bener-bener aku paham jadinya. Nah, untuk juga kalau misalnya kita reply di sini, paste, tuh, nambah, aku buang like-nya aku juga hilang di sini. Sesuai lah ya. Tuh, hilang juga. Secara real time intinya. Aku buang reply-nya. Misalnya aku juga mau buang reply ini. Tuh, aku juga mau buang. Tuh, itu kurang lebihnya. Sistemnya secara real time melalui WebSocket. Nah, terus kita masuk ke linknya. Oke guys, nah di sini bagian backend. Di backend ini kita bisa lihat kalau kayak biasa aja lah, kita deskripsiin dulu si WebSocket-nya, taruh ke paling belakang di bagian request-nya, request bawahnya, oke? Kalau habis itu kita bisa lempar ke si controller misalkan reply. Nah reply, kita buku apa aja reply, sekilas aja lah ya, reply, bahkan reply terus pas di bagian postnya bagian yang berubah, ya kita harus ngomong lagi ke WebSocket-nya, ada yang berubah nih gitu kurang lebihnya. Nah, maka dari itu setelah kita bikin perubahannya melalui query raw di sini kebetulan, nah di sini kita harus kasih tahu nih, ada yang berubah nih di WebSocket-nya. Nah, nih IOMIC nih yang kita panggil di sini di atas melalui request SNI, request biasa itu, requestnya agak IO dari depan. Nah, di sini agak request IOMIC, kita kasih tahu, ada perubahan nih setiap kali dia ngepost. Perubahannya apa? Ini agak reply baru nih dari mana, dari sini yang gue tambahin sama age-nya. Nah, apalagi yang kamu mau? Kita juga buku kirimin si track ID-nya sama kokal reply. Buat apa? Buat supaya nanti di bagian sini, di bagian ini nih, mana tuh? Di bagian sininya dia bisa nambah kokal reply-nya gitu. Jadi setiap kali ada kata baru dia nambah terus. Itu guys. Untuk combo reply. Cuma kalau untuk combo like aku kurang gitu bisa ngerti. Guys, nah gitu. Nah, kita bisa lihat di combo reply-nya, kakaknya apa aja. Nah, tuh. Kita ngirim satu kokal reply sama klik ID-nya. Nih. Jadi dia bisa tahu, agak satu nih. Terus kita tambahin lagi. Paste lagi. Muncul lagi gua itu. Jadi dia ke gua nih kakaknya. Cuma ya balik lagi ini tempelan caranya. Jadi ini kurang bagus. Jadi ini gua, terus ini satu gitu. Kurang lebihnya. Tuh ini kokal reply-nya gua, kokal reply-nya satu. Jadi ya caranya tempelan lah ya. Kurang itu bagus. Sama juga kayak misalkan like itu yang ini. Kita kasih like. Nah, like-nya gimana nih? Like-nya ngambah. Tuh. Like-nya jadi ngambah. Count-nya satu. Count-nya satu. Nol. Nah ini timbang-timbang ikut sih. Timbang-timbang enggak kah. Ya baik lagi ini harusnya di refresh dulu biar enak. Nah, jika dapat dua gaka dari si user sebelah. Lagi agak error. Bukan error sih, dari user sebelah Pomni-nya lagi.
Nah, di sini countnya 1. Tuh, kita bisa lihat. Countnya 1, kalau misalkan kita ambil lagi di bagian sini, jadi dia nambah countnya 2 berarti. Tuh, 2 countnya ya. Dia langsung nimpa ya berarti ya, si ini. Langsung ketimpa lagi ya, countnya. Itu guys, kurang lebihnya. Kalau yang bawah kan dia nggak timpa, karena dia banyak. Kalau ini cuma 1 doang, timpa lagi ya. Countnya. Caranya cukup beda lah intinya. Kurang lebih gitu. Ini untuk yang di back end, untuk reply-nya. Untuk yang di sini, di bagian like. Di bagian likes-nya. Di bagian gelek reply dulu ya. Di bagian gelek reply sama aja. Cuma bedanya di gelek reply kita buku. Setelah kita gelek, kita buku IOMIC juga. Nah ini klik ID sama kokal reply juga. Biar apa? Biar dia tahu, oh ini yang mau dibuang yang mana gitu. Nah nanti si reply-nya ngurang gitu, jumlah reply-nya yang di angka itu ngurang. Itu guys. Nah ini juga untuk like. Gunanya apa like-nya ini? Di bagian post like. Nah like ini kita juga buku yang namanya berapa di IOMIC-nya. Klik ID, count, user ID itu count-nya. Count. Tuh. Harusnya sini tulisannya itu jangan count ya. Agak ambigu itu. Harusnya jangan count. Kayak di reply kan dia tulisannya bukan count. Untuk reply meskipun count juga. Tuh. Reply gitu. Cuma ya udahlah, kita biarin aja. Kan takut error. Lagi aku gak error berkali-kali aku lagi barusan kesiangan. Error terus aku pusingnya. Aku copy pakai kakak lama aja yang gak error ya udahlah. Kalau kayak gini. Aku nggak buat lagi. Bahaya. Itu count. Nah ini kan udah dapet, tapi kirimin si kakaknya, jadi count ini papa likes-nya sih maksudnya itu. Ini post like. Enggak. Nah misalkan kalau mau gelek like gimana? Gelek like ini ada di dalam post like. Jadi kan sistem like-nya kan toggle dia ya guys ya. Jadi sistemnya udah di like berhasil, tapi kalau misalkan dia agak like-nya if exist, jika like-nya udah agak duluan, berdasarkan siapa? Berdasarkan ID dari si postingannya, si kliknya, maka ya dia harus nge-like gitu. Harus nge-like si Prisma nih. Like-nya di-like gitu. Terus dia ngirim juga nih apa, counternya juga kirim biar apa? Biar dia bisa tahu, oh ini udah agak-agak kayak ngurang loh gitu. Ini sebenarnya logikanya sama kalau di back end, tapi kalau di front end ini karena agak regex nih bikin saya pusing. Itu guys, regex ini ngelunjak lagi-nya. Itu guys. Nah, kita bisa lihat di bagian si front end langsung ya. Mana nih front end-nya? Nggak bisa di-select. Front end. Ini masih back end. Pakai ini aja deh. Duplikat. Ya kan kalau di ini juga kayak gini ya. Enggak, bukan. Kita pakai di sini aja. Nah, oke. Di bagian front end. Kita bisa besarin dulu. Nah, di bagian front end simpel aja. Nggak simpel sih, banyak sih. Jadi kita bisa lihat si regex-nya dulu lah ya. Ya kan slice-nya. Kita punya like, reply, sama reply ID. Ini banyak banget. Jadi mereka saling berhubungan gitu. Gara-gara regex sih. Kalau nggak pakai regex mungkin akan lebih simpel. Tapi kalau misalkan pakai regex, semua akan bener-bener awang logikanya. Seriously. Bener-bener hancur. Jadi pertama-tama kita ke reply dulu. Jadi kita reply ya kayak biasa, kita nge-fetch reply-nya. Habis itu kita description apa nih yang mau dipakai. Oh ya, add reply, remove reply, itu kurang lebihnya. Terus ada extra reducer. Apa yang aja extra reducernya itu. Nah, sini add reply, kasih, remove reply kayak biasa. Ini extra reducer buat fetching-nya lah ya. Ini juga sama, di bagian like-nya juga. Nah, di bagian like-nya agak siap like. Ini agak berbeda dikit pelakuannya. Aku nggak terlalu bisa jelasin lebih lanjut, soalnya ini bener-bener aku masih belajar juga sampai sekarang, yang like-nya ini. Soalnya sistemnya toggle sih, beda jauh pelakuannya. Nah,
Kalau yang reply kan sistemnya ngambang-ngambang terus. Ini Google Pak. Ini jadi agak yang kakak tambahin agak dikurangin, jadi agak pusing. Belum lagi yang WebSocket kan harus agak ID-nya juga yang nyangkut user ID-nya. Harus sesuai user ID yang nyangkut. Kalau misalkan dia buka gua browser itu ya, jangan sampai si user satu nge-like, user yang lainnya ikutan like juga. Itu bahaya. Jadi ya ini yang terjadi mabok. Aku kayak sesiang nih ngebak terus bikin ini yang bikin combo like-nya. Nah di sini di combo like kita bisa langsung aja lah ya. Ini kalau misalnya kita setting, dia bikin yang namanya misalnya enggak kan dia nerima payload kan isinya apa? Isinya klik ID sama counter dari si backend. Nah ini isinya Kak ambil, ya Kak bikin jika dia klik ID-nya nggak ada, maka ya udah pakai ini counternya 0, like-nya false. Tuh ini nggak ada default CK-nya. Tapi kalau misalkan klik ID-nya agak, oh ya udah kita pakai punyanya si action payload. Tuh. Bentukannya kayak gini ya. Ini misalnya agak yang namanya key-nya sama value-nya. Jadi kayak berupa objek. Makanya dia ditimpa dalam sini. Langsung timpa, bukan berupa array of object, tapi langsung timpa kemari. Masuk gitu kurang lebihnya. Jadi ya harusnya sih array of object ya, tapi ya nggak juga sih. Soalnya kan dia berupa lag juga. Nggak terlalu bagus. Mungkin kalau misalkan di bagian reply-nya juga harusnya bikin kayak gini juga sih. Jadi dia nggak agak namanya kakaknya rekugang ke bawah terus kan reply-nya ngambah itu. Dia ngeracing atribut reply-nya banyak itu lucu juga. Jadi kurang itu efisien harusnya gitu kayak gini sih. Jadi ya setiap kali ada gakak baru kita bikin dua tuh. Yang satu buat khusus untuk counternya, yang satu kita bikin ya di bagian gakaknya itu tanpa counter itu. Jadi kita ngembalinnya dua itu. Harusnya seperti itu di reply, tapi ya sudah kalau gak bikin kayak gitu mau gimana lagi. Intinya ya udah aku nggak mau nyukur lagi buat yang reply sama like-nya ini habisin waktu. Nah ini di bagian set like-nya, ini kan like ini buat counternya nih. Set like-nya ini buat true false-nya. Bukan true false juga sih, lebih kebaknya kayak ini juga sama lagi ya. Set like is like nah, kalau misalnya kayak gini, nah is like-nya false, itu sama, itu kembaliannya. Tapi kalau misalnya dia is like-nya itu agak, ya udah kita kasih kakak gini yang ke si is like ini, kita masukin kakaknya itu guys. Jadi dia langsung timpa ya kakaknya ya ke sini. Kenapa bikin kayak gini? Ya karena kita masalah di tampilannya juga, di tampilan view-nya. Kalau misalkan di reply kan dia ngembalin banyak kakak. Tapi kalau di dalam si like kan dia ngembalin cuma satu kakak doang guys. Maksudnya tampilannya cuma satu kakak doang di view-nya. Jadi kita juga bingung buat ngambil ID-nya gimana gitu. Nah contohnya kayak gini. Untuk reply. Mana reply saya? reply. Nah, dia. Nah, untuk si reply. Contohnya di sini reply. Kita bikin reply bla 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 bla. Ini nggak usah dipikirin lah ya, ini cuma buat isi reply baru. Bener ya kan, bener kan? Spelling error, muted kan ya bikin, oh gelek reply ya, sorry. Ini buat ngebuang reply. Ini logikanya guys, ini buat ngebuang reply. Jadi logika aku masukin dalam sub komponen, tapi di website-nya aku bisa keluar. Nah, di sini. Ini reply nih. Nah, terus kenapa di website-nya nggak ada nih di bagian sini? Karena kata di dalam ChatGPT balik lagi. Dia ketika suruh buat misahin untuk komponen sendiri, jangan ada yang namanya si WebSocket-nya biar nggak berat, tapi logikanya boleh di dalam sini. Nah, tapi kalau misalnya di bagian luar, nah baru kita isi si WebSocket-nya. Misalnya kan ini ada molekulnya ini agak reply, agak klik nih kedua ini, terus agak ginian. Nah, WebSocket-nya pas berubah ini masuknya ke bagian si organism berarti ya. Di bagian klik ID yang masih klik. Soalnya kan aku pisahin si ininya page-nya kan ini template nggak usah dipeduliin. Ini cuma buat merging doang. Nah, di sini. Jadi page-nya nggak ngapa-ngapain, cuma tampilan doang. Ya cuma 5 parameter ya. Nah, tapi kalau misalkan diklik ID-nya ini fungsi halaman sebenarnya. Fungsi halaman gue masukin dalam si organism sekalian lah. Jadi kayak semacam template itu. Templating tapi ini agak templating lagi. Nah, ini misalnya kayak gini. Di bagian secrets-nya.
Kita bisa lihat di bagian kliknya ini, soket ya, soket biasa aja yang begini aja. Nah, kayak begini biasa, soket. Nah, kita bisa lihat, kita bikin yang namanya use spec berapa, tampilin Gaka dari mana, coba kita lihat Gaka dari mana ya, dari Sikrix-nya. Nah, ini Sikrix nih, ini nggak usah dipeduliin. Nah, ketika dia bikin Krix baru, yang di spec, fetch Krix nih, kita fetching, terus ketika dia bikin Gaka baru, si fetching baru tuh, use effect-nya jalanin apa aja, kita ngejalanin soketnya, web soketnya dijalanin, terus web soketnya on apa aja yang di-onin, oh kita bikin new Krix baru, kita masukin si new Krix-nya ini tuh, yang Gaka fetchingannya, new Krix ini, Krix-nya masuk ke dalam si WebSocket tuh, kita ngasih tahu, oh agak baru nih, masuk yuk ke dalam WebSocket, no. Kang ikunya kita ambil. Nah, terus ini juga remove Krix, kita bisa ngebuang Krix-nya. Kalau agak-agak yang dibuang di bagian komponen, nah ini juga nge-trigger apa yang dibuang nih, ID-nya, ID dari mana? ID dari si parameternya, bukan parameter sih, lebih tepatnya dari si ya ID-nya, remove ID spec. Kita juga bisa buang berdasarkan ID, ini ID gak pakai mana lagi. Agak lagi sih ya. Berdasarkan ID lah intinya. Kurang jelas. Nah, terus di sini di bagian new reply, ketika bikin reply baru, maka kita masukin apa aja? Oh, kita masukin si set reply count-nya, ID-nya dari mana? Dari payload, iya dari akas ini sih. Kayak misalkan kita new Krix, new-nya dari akas ini nih. Dari sini, kita ambil dari akas sini akas, ini juga ID kita pakai sini. Dari soketnya. Jadi kan, si soket kan ngembaliin Gaka dari backend nih. Dia ngembaliin new Krix-nya. Nah, new Krix-nya dipakein buat si ini. Krix-nya di regex ini. Jadi, ini new Krix ini isinya ya isi dari Gaka. Gaka yang kemarin, yang tadi itu di backend. Kalau tiap kali kita nge-klik Gaka, maka dia ngembaliin Gaka baru ke dalam WebSocket. Nah, WebSocket-nya di sini Gaka-nya. Kita ambil, kita masukin dalam si regex-nya, parameter argumen regex dulu. Nah, ini juga sama, dia lihat. Dia ambil si ID-nya dari si backend, balik lagi, ini backend punya, kita kasih ke dalam si dispatch-nya ini, punya regex, remove kan butuh ID-nya ambil dari sini. Ini juga socket, new reply, kita mau reply baru, gimana caranya nih, reply? Oh, kita ambil aja dulu ID, string, local reply-nya juga, yang barusan gue, yang dari backend itu, yang gue jelasin. Jadi new reply, dia ngembalin ID sama local reply buat apa? Buat dia bisa ngasih tahu, oh ini agak posting yang baru, komentar baru nih, reply baru itu. Lokalnya berapa itu. Nah, ini di spec. Jadi ngupdate terus. Nah, dari sini kita simpan ke dalam set count. Set count-nya ini ada ginian nih. Tuh. Tag ID sama counternya. Jadi ngapain nih di belakang? Ya, kita bisa lihat di bagian ini, di bagian Krix-nya, ini punya apa? Punya siapa nih? Reply count, ya punya ini punyanya slash-nya create by ID. Create by ID ini dia ngapain? Create by ID ini dia, ya kita bisa lihat, closing aja. Nah, kita bisa lihat set reply count, ternyata dia nge-replace Gaka-nya tuh. Jadi harusnya Gaka-nya masuk kang yang dia masukin Gaka yang ini. Jika Gaka ID dari sini, tuh, jika klik Gaka ID dari mana nih Gaka ini nih, initial script-nya, si script-nya, dia kan punya ID nih pasti, nah tiap kali dia bikin Krix baru, tiap kali ada Krix baru lah, Krix ID lah, kan detailnya lah, detail lagi, detail Krix-nya kan pasti ada ID. Apakah dia sama SM payload yang dikirim dari backend itu? Kalau misalkan sama, ya udah. Dia kan si backend kan punya counter. Ya udah, counternya di-replace sama dia. Yang harusnya number of reply-nya gak kalah lama, di-replace sama yang baru, counternya gitu. Nah, dari itu dia ambilnya ascending gitu ya, harganya. Itu terus tuh, dari terbesar ke kecil gitu. Dari itu kita langsung aja replace si number of reply-nya itu. Kemari pakai Gaka semuanya si count. Nah udah, tinggal ya udah di situ aja, tinggal extract user bla 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 ke bawah. Nah ini buat set reply count buat si create by ID. Gimana kalau misalkan kita pakai yang update
reply count punyanya si Crix. Crixnya kan kakak yang kita kembaliin semua aku yang banyak itu. Ini kan kakak sebagai kakak GKL-nya kakak Crix. Ini Crix ini kakak semuanya. Nah, kakak semuanya di sini agak juga aku di bagian si slice Crix. Nah nih kakak Crixnya. Nah, Crixnya kenyaka Ika juga agak lagi update reply count. Nah, reply count ini gimana caranya? Kak mapping dulu. Udah mapping, Ika baru kasih kondisi apakah track ID-nya sama nggak? Yang punya script ini, track ID-nya sama nggak sama yang Ika masukin di action payload-nya dari backend? Kalau sama, ya udah counternya replace si number of reply itu. Udah selesai. Kalau nggak agak, ya udah Ika kasih kakak lama aja. Itu guys. Nah, kenapa Ika pisah nih? Karena ya baik lagi kita deskripsinya di komponennya masing-masing si organismenya aku bilang di page-nya lah, bukan page juga isinya tapi di bagian luar komponen. Maka dari itu karena deskripsi di luar komponen ya kita perlu bikin satu-satu. Kita perlu bikin yang bagian ID-nya, yang jamak, yang tunggalnya sama yang jamaknya itu. Tunggal sama jamak. Beda kan ya? Pokoknya yang satuan sama yang banyak, yang puluhan gitu. Jadi yang GKL-nya sama yang grid-nya gitu. Kita bikin satu-satu. Kalau yang banyak kan harus di mapping. Kalau ini kan tinggal di replace doang pakai kondisi gitu. Ini untuk reply. Untuk delete reply ya kayak biasa aja. Delete reply ya di bagian delete-nya, di bagian reply-nya lah ya. Di bagian reply. Nah ini dia. Di bagian si reply. Nah, remove reply itu. Gak filter. Kayak biasa aja. ID-nya kalau yang nggak sesuai ya udah jangan masukin gitu. Masukin ID yang nggak sesuai aja. Kalau sesuai buang gitu. Masukin filter kakak dari ID yang nggak sesuai gitu. Jadi namanya filter lah konsepnya gitu. Jadi kak buang. Mungkin lebih tepatnya di sini kayak kita bikin stepnya sendiri lah. Stepnya kita refresh sendiri di sini. Itu remove-nya, remove reply. Dispatch dulu. Nah, baru abis itu kalau udah kita delete reply, kan stepnya kita edit, terus kita juga udah masukin ke database, dan kita delete reply. Jadi kedua guys, kita delete di database, kita juga harus bikin manipulasi di dalam regex-nya gitu. Setiap kali kita bikin perintah kayak gitu, harus manipulasi regex, manipulasi di database-nya gua. Itu jadi nggak sembarangan. Jadi kita nggak refresh terus. Karena kita juga pakai namanya si WebSocket. WebSocket ini dia ngakses bukan database-nya, tapi dia ngakses si ininya, si apa namanya? Si regex-nya, si script-nya gitu. Buat tahu oh ada yang berubah gitu. Lebihnya gitulah. Ini juga update reply count. Ini buat apa? Ya ini buat yang si reply update tentang setting ini update reply. Ya kayak yang kali barusan. Kang set reply update reply count. Tiap kali dia ganggu reply, kalau tiap kali dia buang reply, sama-sama harus di-update ya guys ya. Set reply count, reply count. Jadi setiap kali dia bikin reply baru, tiap kali dia buang reply baru, buang reply-nya, sama-sama harus di-update si counternya. Oke ya. Sampai sini selesai. Kita masuk ke combo like. Nah ini combo like jangannya aku hanya semacam CPK semalam tangga. Terus kakak codingan aku di format ulang sama dia. Dia replace loh. Lu bayangin gitu kan udah bikin capek-capek codingan gitu kan kayak cek CPK. Ini gimana? Ini salahnya gimana? Oke. Salahnya di sini kodenya ganti semua. Satu patch ganti semua kodenya. Aku bingung ini isinya apa gitu kan, bahasa programming mana gitu kan, ya sudah lah ya kita pelajarin pelan-pelan gitu. Aku cukup kapok lah mau biarin si AI aku buat ambil alih kode aku di replace ulang sama dia. Nah aku di sini di bagian legs-nya ya, di bagian leg tapi juga di bagian, nah kalau bagian leg ya sama aja sih. Ini kan agak bagian yang tadi barusan tuh. Kita udah deskripsi di klik ID ya, sorry. Ini kan klik ID.
Kita deskripsi banyak hal tuh bagi agak ngurut bla 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 bla. Nah, kita juga deskripsi juga di kriksnya. Ingkang yang tunggal, yang ini jamak. Apa aja yang terjadi di kriksnya ya sama. Kalau misalnya dia agak yang namanya yang fetch juga, ikan new click, select click, terus ini new reply, select reply sama disconnect gitu. Ini juga sama, track ID. Cuma ya, kita bikin dua perbedaan. Ini yang jamak, ini yang tunggal. Sama aja kan ya. Pokoknya reply-nya harus deskripsi dua-duanya. Kenapa? Soalnya yang di bagian sini itu, nah, update reply count, set reply count, update reply count itu deskripsi dua-duanya. Sebentar, ada yang aneh. Harusnya sih nggak usah dua-duanya ya. Kan kalau kias di klik ID, ya sudah, ininya aja. Bentar ya guys ya, ini agak yang aneh nih guys. Ininya aja. Di bagian sininya ini juga select reply. Ini kan nggak perlu, kita cuma ID-nya doang. Ya udah, ini aja. Gitu. Sorry. Gitu. Mana? Bagian salah. Kan gini, kalau misalkan buka. Nah, oh ya, di bagian atasnya, sorry. Ini juga sama. Kan dia kan tunggal, ini jamak. Ya sudah, ngapain tulis 2 kali itu. Jadi tulis saja buat yang ini. Ini satu count. Yang tunggal-tunggalnya kita buang-buangin. Kenapa ya? Dia harus 2 kali aja. Nah, coba kita cek di bagian astaga. Di bagian sini. Ini di bagian sini. Nah, di bagian harusnya sih masih jalan ya guys ya. Soalnya kan emang dia itu apa namanya? Satu kesatuan yang jamak sendiri, yang tunggal sendiri itu nggak boleh dijadiin satu. Misalnya gini. Ini kan reply kan jalan di jamak, ini jalan di tunggal. Misalnya kan agak 4 reply, kita tes dulu. Masuk, aman harusnya. Kita buang, aman gitu guys. Tuh. Aman, yang bagian si reply-nya. Jadi nggak usah dua-duaan ya guys, ya satu aja gitu. Bang tes. 3 nambah. Juga nggak bisa balik lagi ke sini. Tes. Wah, kok agak 4. Nah, ini agak ngaco nih. Ngaco nih. Ngaco nih guys. Apa harus dua-duaan ya? Ngaco juga yang ya. Ini harus dua-duaan kali ya? Iya ya, ngaco juga nih. Reply count. Coba. Iya, berarti harus dua-duaan ya guys ya. Misalnya ini kan lapang. Kelima nggak lapang. Kelima nggak coba reply form. Kita tes dulu. Tes. Oke. Nah, kita betul reply-nya. Kita tulis ke sini. Tes. Jalan. Tes lagi. Jalan. Kita bisa buka. Kita tes. Tes. Jalan. Kita bisa buka ke sini. Gas lagi. Jalan. Oh, tadi ngebak doang sih. Itu guys, jadi nggak usah dua-duaan berarti ya. Tes. PR. Oh, aman ya. Masih aman. Tadi aku lupa ngapus fungsi HP lagi. Jadinya global. Ini. Aman harusnya. Oke guys, harusnya jadi aman. Yang form N, kita balik lagi ke si form N-nya. Form N-nya kekunci. Ini si form N. Ini back N. Mana form N? Form N-nya nggak kebuka. Kekunci form N-nya. Nah ya. Di bagian form N lah dia. Jadi kesimpulan nggak perlu dispatch reply kan nggak perlu ini karena kita nggak butuh bagian tunggalnya di bagian teksnya ini nggak perlu, kita nggak perlu kita buang, kita juga nggak perlu di bagian sini juga, ini kan punya tunggal nggak perlu, ini punya jamak kita nggak perlu karena ya ngapain berduaan gitu. Nah, punya jamak juga nggak perlu.
Jadi simpelnya gini guys, ini buat jika tiap kali new reply di bagian klik ID ini ya udah kita garis lip sync aja. Yang terjadi ketika si set reply di klik ID bagian ininya, di bagian regex kan nih punya klik ID nih. Oh, punya klik ID nih. Ya udah, tulis aja punya klik ID punya aku. Tapi kalau misalkan punyanya si klik, ya udah tulis aja gitu punyanya klik itu. Itu guys. Jadi nggak usah buat-buatan. Yang masih agak salah ternyata. Nah, cuma yang jadi masalah aku adalah di bagian tombolnya si like guys. Tombolnya si like harusnya aku masuk ke dalam bagiannya si ini. Siapa namanya? Si komponen gua ini. Klik sama klik ID. Kita kan main-mainnya di gua ini. Cuma si combo Lex ini ternyata belum bisa dikeluarin. Nggak tahu kenapa. Aku udah coba keluarin, error nggak karuan. Di combo Lex ini, combo Lex. Kan ada di dalam secret ini. Ini harusnya nggak boleh lagi nih, agak gini yang nih. Ini harusnya dibuang udah. Tapi karena kita masih butuh ya, butuh begini yang nih guys nih. Kita butuh ini nih. Use selector ini nih. Kita butuh nih. Dari mana number of flag? Number of flagnya nggak pakai mana? Nggak pakai sini. Number of flag. Maksudnya klik ID ini nggak ada number of flag itu. Ambil dari mana number of flag? Nggak ada kan? Kita butuh di dalam use selectornya. Ini juga yang masalahnya. Jadi cara yang barusan buat nimpa ini nggak bagus. Kenapa? Kita mesti ngambil number of flag-nya dari si atas ini. Dari mana sih atas ini? Ya atas ini ya dari ini. Dari si klik ID. Klik ID ini berarti kan number of flag. Number of flag nih, dari mana number of flag ini? Klik ID. Nah, ID dari sini. Use navigate. Berarti harusnya kita bisa ambil. Bisa sih kalau mau sih. Jadi ini tarik ke atas number of like. Cuma ya balik lagi, kamu mesti perhitungkan kalau misalnya si like-nya buat yang jamak gimana, buat yang tunggal gimana. Ya itu unik lagi sih. Jujur unik lagi sih. Ini kan gak token ini gua nih. Ini masalah. Setiap balikan step like-nya mesti di atas nih, mesti di sini. Klik by ID, gok apa, gok number of like itu. Dislike-nya apa? Nah ini dislike dari mana? Dislike-nya dari sini, dislike. Dislike-nya kita kasih di bagian sini dislike-nya. Dislike-nya apa nih? Dislike. Nah, klik by ID, dislike juga agak tuh. Kita bisa kasih gitu bagian depannya. Nah, terus di bagian sini. Nah, ada account. Account-nya berapa? Like account. Like kakak dislike. Nah, di bagian sini. Ketika dream like count-nya berarti ya. Dream like count-nya, dream likes-nya ke bawah. Dream like-nya ke bawah. Ya udah. Simple. Tinggal di bagian si socketnya. Masalah di bagian sini. Tiap kali ada like baru. Ya kita harus bisa yang namanya nge-mapping. Nah ini ribet lagi. Kalau yang ini bikin blok fungsi mapping untuk yang di jamaknya. Kalau ini blok fungsi tunggal nih di bagian klik ID-nya. Itu guys. Jadi ada dua fungsi yang jalan kayak di bagian depan di komentar di reply itu. Cuma aku belum berani buat update ini karena emang tugasnya masih banyak. Jadi aku bakal ngabisin banyak waktu seharian cuma buat bikin ini keluar dari fungsi komponen ini. Ya, kita bisa simpan kubur lain waktu lah ya. Nah ya guys ya. Kita bisa simpan kubur lain waktu aja. Tapi intinya konsepnya aku gak cukup ngerti kalau ini harus di luar. Komponen di bagian dalam ini ya udah nggak usah agak si websocket kan nggak perlu. Meskipun ya kalau emang mau iseng bisa aja kita bikin komponen websocketnya jadi gengguk gitu. Istilahnya ini isinya semua websocket, semua di bagian use effect-nya sampai bawah bisa. Tapi kan balik lagi, pakai juga di bagian atas ini yang create new click gitu kan. Nggak mungkin kita kalau di bawah juga create new click-nya juga nggak mungkin. Kita bikin new reply, nggak mungkin new reply-nya kalau bawah juga, itu nggak mungkin. Jadi agak aneh itu. Kurang lebihnya gitu. Jadi kita nggak nyebar lah. Ada beberapa komponen yang nggak bisa kalau sini juga. Misalnya kayak kita bikin klik baru gitu. Itu harus kita di atas ketika komponennya dipanggil gitu. Jadi kan sistemnya kayak parent, shield gitu. Ya sistemnya gitulah ya. Aku masih pelajarin juga. Bukan main combo like ini nih. Aku masih kurang suka. Ikut istilahnya gini lah. Cara kerjanya. Kalau misalkan komponen lagi like, maka
kita bisa ambil si klik ID-nya, counternya, user ID-nya ya kayak tadi aja. Kayak si combo reply-nya aja. Kalau misalkan dia nggak ada, kasih kondisi. Harusnya di bagian sebelumnya kasih kondisi juga. Ini aku malah kasih kondisinya di sini. Ini juga nggak perlu sebenarnya. Nah, terus di sini set flag-nya berapa? Payload klik ID itu. Payload count. Nah, ini buat nge-setting light-nya. Ini juga buat set is light-nya. Tuh. Kurang lebihnya. Ini light-nya, ini box set light-nya, nanti kan ini bisa hasilnya kan apa, ini true atau false itu kan. Dengan ID-nya berapa. Jadi ID-nya berapa, counter-nya berapa. Kalau ini ID-nya berapa, ini is light-nya berapa nih, kurang lebihnya itu. Jadi dia nyatu nanti dalam satu objek. Tuh. Nah ini objek delete, ya sama aja, kita ngebuang counter ini, kita juga ngebuang punya is light-nya ini gitu. Itulah kurang lebihnya, ini cuma manipulasi objek doang. Dan kita juga butuh yang namanya si ID ini, klik ID, user ID. Kita butuh buat kembaliin. Ini user ID kenapa dibukuhin ya? Karena balik lagi di dalam si komponen si regex-nya ini, si regex-nya kita butuh kondisi validasi like-nya. Nanti like-nya kan nih set like is like nih. Dia ambil si ininya user. Jika enggak user is like, oh bukan, berarti di kepangnya bang ya, berarti ya kondisinya enggak ada kondisinya. Klik ID count false, ya di sini ya berarti ya harus punya dia sendiri berarti. Enggak, di bagian sini. Iya benar, berarti harus di bagian, harus kasih kondisi dulu. Kondisi dulu di bagian sini. Mana tuh? Klik. Nah, di bagian sini. Jadi user ID ini buat naruh di bagian sini. User ID ini. Jadi kalau misalkan punya dia belum, bukan user ID-nya. Kalau bukan punya dia ya jangan dieksekusi. Itu. Yang pokoknya harus sama user ID-nya, sama nggak sama kakak ID-nya. Kakak dari mana? Dari si payload. Dari si ID punya script ini yang kita ambil nih, kakak ID-nya. Sama nggak ID dari script-nya? Kalau misalkan sama, ya udah bikin gas buat. Tapi kalau misalkan nggak sama, ya jangan gitu. Kita buat set flag. Jadi satu user itu cuma boleh nge-lag satu kali doang, nggak boleh nge-lag 2 kali itu. Ini script ID-nya sama nggak itu? Untuk yang set flag-nya sama ID mana nih? ID ya ID punya. Mana tuh? Kok beda ya? Yang ID ini, ID spek ID nggak? Klik ID ini kan, ya kan? Terus ini apa ini? ID. If payload, nah ini nih. Set on, new live ini juga masih agak bingung aku. ID-nya dari mana ya? Spek, pokoknya kalau dia nggak sama, pokoknya kalau misalkan dia kliknya nggak sama dengan klik ID, kan ID-nya kan punya klik ID nih. Kalau dia nggak sama, nggak boleh jalanin. Tapi kalau misalkan user ID-nya sama dengan kakak ID, ini kayaknya user ID deh. Jelas aku kayaknya ada user ID. Oh, kengkang, ya kan beneran kakak ID. Ini user ID. User ID-nya pokoknya user ID-nya sama nggak? Kalau user ID-nya nggak sama, ya jangan di-like lagi gitu. Nggak boleh nge-like gitu. Dan nggak boleh nge-like. Jadi kondisi toggle lah kurang lebihnya. Kondisi toggle-nya kita kalau dislike yang di sini boleh yang di sini, tapi kalau misalkan kondisi di bagian like-nya sendiri, angka like-nya kita counter-nya di bagian back-end-nya itu. Cuma kita kasih permisi klik ID-nya aja. Ya ini cukup pusing sih sebenarnya. Jadi ya mencar-mencar. Aku mungkin bakal nyari cara biar lebih rapih lagi kepangnya. Di bagian combo lag sih, ini combo lag susah banget. Kecuali ke bagian komentar masih oke gampang lah. Tapi kalau combo lag ini kan toggle sistemnya. Nah toggle ini nggak bisa sembarangan gitu dieksekusi. Ini kan ini baru bentuk jamak nih guys. Ini belum yang namanya bentuk yang ini baru bentuk tunggal sorry. Kalau bentuk jamaknya ya ini nggak bisa di replace gini aja, harus di mapping. Nah itu ribet tuh, harus di mapping. Nah itu bisa hanya ya aku semacamnya lah ya untuk dibuatnya juga untuk mappingnya gimana gitu. Nanti juga mesti dipikirin lagi lah intinya. Tapi untuk ini
pakai kondisi dulu di bagian kliknya. Ya itulah kurang lebih guys. Jadi untuk tombol komentar aku gak paham. Untuk yang tombol buangnya itu juga aku paham. Tinggal selectnya ini aku belum nguasain. Dan WebSocket pun aku udah ngerti. Udah bikin WebSocket. Oh ya, semua sekarang aku udah masukin ke dalam si Redax ya guys ya. Mau ikut likes, mau ikut reply, mau klik by ID, token, semua aku udah masuk dalam si Redax. Jadi dia kan nggak punya lagi script lokal, udah nggak ada lagi. Jadi ya ini keep cooking ketika lagi bekerja dengan sosial media. Kalau nggak pakai sosial media ya masih bisa pakai script lokal lah. Contohnya kayak kemarin di Koko Online itu masih bisa. Tapi kalau udah masuk ke dalam si sini ke dalam sosial media kan like-nya juga jika buku akses gimana aja. Komentar juga buku akses gimana aja. Kurang lebihnya ribetnya kalau misalnya kita ke profil orang kan juga ikut page juga sebenarnya. Page yang harus muncul. Di filter berdasarkan apa. Ya bagi tombol likes-nya sama tombol komentarnya juga harus diambil dari mana, dari Redax. Nggak mungkin pakai di local script. Kalau pakai local script ya mogar. Kenapa? Ya kan harus saku-saku lah untuk ngedefinisiinnya. Jika lempar-lemparan popsnya sampai bener-bener nyampe ke dalam si tombol search punyanya profile orang itu. Jadi lempar-lemparan pops. Belum lagi kan ngomong-ngomong sibling. Nah itu sibling gimana? Apalagi di lifting up si sketnya. Nah itu ribet lagi tuh guys. Itu. Ini aja Redax juga ribet itu. Lifting up si Redaxnya juga masih ada yang lifting up juga sebenarnya. Kurang lebihnya gitu. Ya itu sih kurang lebihnya. Masalahnya kalau kita main global script juga agak pusingnya karena kita mencari kakak A itu bisa kemana, kakak B itu bisa kemana, kakak A sama kakak B bisa dipanggil 2 kali. Itu kan kayak si bagian klik ID sama klik biasa itu kan bisa dipanggil 2 kali. Itu ribet. Harusnya satu aja kakak dipanggil terus di lifting up scriptnya lalu ditaruh ke bawah, itu tarik ke bawah. Mungkin lebih enak atur konfigurasinya itu. Cuma karena ya baik lagi kan juga berkecimpung sama API kan si Getail ID-nya juga ngarik dari API kan. Kalau sebelumnya kita nggak ngarik Getail ID lah dari API, kita langsung aja semua Getail API atau semua Getail yang di-store dalam script kita ambil per ID jadi yang namanya Getail ID gitu. Tapi kalau sekarang Getail ID-nya yang ambil dari API sehingga dia nggak lagi nyimpen data all-nya itu di dalam page yang sama. Jadi ketika dia ganti page, datanya itu yang semuanya itu bisa dihapus, diganti sama data yang detailnya doang. Itu. Jadi hemat memori, hemat ruang, bla 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 bla, gitulah guys kurang lebihnya. Manajemen memori. Oke, terima kasih Bang Ongkol. Nah, aku mau lanjutin lagi ke dalam si combo profile ini masih belum kelar. Harusnya hari ini aku ngerjain combo profile harusnya. Yang profilenya ini yang bagian kiri sama bagian kanan ini buat toggle menu, bukan toggle menu sih, kayak mengubah biasa. Ini harus dikerjain gue, ini harus kebuk nih, gak ada combo lex doang nih, ini jadi gak kejar ini. Itulah kurang lebihnya, kalau combo lex ini jadi gak kejar, harusnya combo lex. Ya, jika kalau mau idealisme bakalan segi banyak banget yang dikerjain akhirnya kalau idealismenya kalau tinggi. Kadang kita bikin codingan ya kita harus menghang ego, menghang egalisme, ya udah kita harus meremaka. Oke, itu codingan nggak bisa diperbaiki. Oke, codingan cuma bisa tempeling doang. Kita paham konsekuensinya ya sudah. Kita cukup berharap kalau itu akan baik-baik aja sampai dalam waktu yang panjang. Oke, terima kasih Bang Angkol. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.